Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur, ikan lele. Cakep. Kita jumpa lagi, Le. Singkat, padat dan jayus. Tidak kreatif. Tepuk tangan dulu semua orang ibu, setengah penduduk warga Indonesia. Kembali lagi di Ramadan Spark 2025, podcast spesial Ramadan yang ditayangkan berdasarkan hasil kolaborasi dari Kode Marketing dan juga Bloomberg Technos. Saya Sisi Aspasia tentunya tidak sendiri. Seperti biasa saya ditemani oleh Winda. Dan kita hari ini akan kedatangan narasumber ya. Narasumber yang luar biasa. Tadi kita sempat ngobrol dulu backstage, tapi kontennya keep dulu karena terlalu inspiring sama saya. Benar. Kita harus berbagi ya. Kita harus berbagi, karena spiritnya berbagi. Betul. Jadi siapa tamu kita, Winda? Kita langsung perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Winda, Mbak Sisi. Bu Katrin, terima kasih banyak sudah datang bersama kami hari ini. Bu Katrin ini merupakan salah satu seorang womanpreneur yang aktif dan giat untuk mengembangkan halal-halal produk ya. Tentunya sudah pastinya kita berbicara halal-halal produk nih, kita tanya dulu, Win. Bu Katrin, Assalamualaikum, terima kasih sudah bergabung sama kami hari ini. Bu Katrin, boleh mungkin kita mulai cerita dulu ya. Tadi kan udah di-spill nih, womanpreneur, khususnya di bidang halal produk. Mungkin Bu Katrin boleh sedikit sharing how to start business. Dulu tuh apakah langsung ke halal, let's say umroh lah ya, kita bisa bilang travel umroh di sini. Apakah dulu start di situ atau dulu mungkin ada dunia lain yang digeluti? Nah, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Winda, Mbak Sisi atas kesempatannya untuk hadir di Ramadan Sparks. Jadi saya memulai bisnis itu sebenarnya dari early age ya. Oh, oke. Mungkin dari umur 20 tahun tuh saya udah berbisnis gitu. Manis jatuhnya itu sudah dirasakan ya. Dengan berkembangnya waktu tentunya ada value dari spiritual dan kepribadian gitu ya, sehingga saya harus shifting cara berbisnis. Wow. Dari yang awalnya tentu kan dulu masih jiwa muda gitu ya, apa juga dihajar ya, nggak ngelihat halal haram. Ketika sudah mulai beranjaknya stage umur ya, kepribadian makin berkembang, akhirnya barulah gitu banyak sekali perbedaan. Justru saya ini di sini banyak yang kelihatannya terjun dulu gitu, baru belajar. Padahal sebenarnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berbisnis itu harus berilmu dulu. Berbisnis harus berilmu dulu. Harus berilmu dulu. Kalau nggak boleh langsung mikirin cuannya aja. Yes, itu sangat salah. Jadi aku setuju banget dengan Pak Tito kemarin di Ramadan Sparks yang ekonomi syariah ya. Aku nonton, Masya Allah, dan itu aku benar-benar langsung tune in banget dengan beliau bahwa kita tuh harus berilmu dulu dasar-dasarnya, ya kan? Aku pada saat mendirikan perusahaan ini dimulai dengan 3 orang, masih di ruang tamu aku. Terus, tapi pada saat itu aku sudah bervisi bahwa bisnis kita harus dikelola secara syariah. Syariah bagaimana? Syariah ketika manajemennya, pengelolaan keuangannya, ya. Dari manajemen, dari kantor kami sudah memisah gitu ya. Perempuan dan laki-laki duduknya kepisah. Nah, dari itu dulu. Kemudian ketika rekrutmen, kami sudah harus mengedepankan akhlak yang baik. Dari financial planning kami tentu sudah terjauh dari riba. Jadi kami menjalankan bisnis ini sangat step by step. Ada uang, ada cuan, ada profit, kita buka lagi jalur. Kita buka jalur. Alhamdulillah sampai sekarang kami pantang pinjam uang. Gitu. Makanya bisnisnya ya begitu, kita ya naik gitu ya. Tapi nggak langsung boom besar. Iya. Tapi justru kan karena kami ingin ada keberkahan.
Iya betul. Alhamdulillah kami start dari 3 karyawan, sekarang kami sudah punya 40 karyawan. Alhamdulillah. Kebanyakan anak muda yang hijrah, pindahan dari bank konven, ada juga pindahan dari asuransi, ada yang pindahan dari finance apa gitu. Kita semua alhamdulillah udah satu misi nih, karena aku sudah mengedepankan bahwa ketika kalian join dengan kami ini perusahaan syariah gitu, sehingga nilai-nilai luhur dari ajaran Rasulullah SAW sudah harus kita tekankan. Mereka alhamdulillah paham. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Ternyata tuh kolaborasi itu startnya jamaah tadi ya, Iya. bersama-sama ya Bu ya. Ini mana jamaah aku? Iya. Dulu umrohnya. Masa dia sensitif Bu. Oke. Berarti ini yang menarik tadi ada kata-kata kita harus start dari syariah. Gitu. Berarti gimana sih dari activity yang bisa teman-teman di luar sana ya yang nggak gitu paham sama konsep itu, like gimana sih Mbak? Yang jelas ketika waktu azan kita stop. Itu. Jadi jokesnya tuh di kantor ketika masih ada yang ngetik di meja, terus ada cowok salah satu ikhwan yang ngomong istawu gitu katanya. Oh iya. Itu kalau di Mekah kan emang begitu juga ya Bu ya. Jadi begitu. Itu udah kita tanamkan bahwa sholat itu wajib. Bukan wajibnya iya, tapi tepat waktunya. Gitu. Dan kami memang di kantor ada satu ruangan khusus yang ada dari kami sholat. Itu satu. Dan lainnya. Yang kedua, tentunya ketika Ramadan seperti ini kita mengedepankan pulang duluan gitu, dan sangat meminimalisir bukber. Gitu. Hari ini sebenarnya ada bukber, tapi ya sudah satu kali aja. Apalagi di 10 Ramadan hari terakhir. Iya udah pasti fokus sih. Itu kami sudah membolehkan silahkan yang laki-laki kalau mau itikaf di masjid. Iya. Gitu. Besoknya tentu datang gitu, tapi jangan kantornya di kami. Jadi kami mensupport itu. Kalau bahasa anak-anak sana tuh hunting Lailatul Qadar. Ya, 10 malam terakhir tuh. Karena gini, Ramadan ini tuh benar, kita hajar cuan beberapa bisnis sektor, cuannya memang lagi banjir gitu. Tapi juga saya nggak mau gitu. Waktu yang sangat-sangat sakral, Ramadan ini kan bonus. Iya. Bonus apa? Bonus maghfirah, bonus pahala, bonus setan-setan lagi dikunci. Kita sekarang tuh kita sekarang ibadah yang sangat gampang ya, udah setan gitu kan. Benar. Berarti kalau masih berbuat salah, jangan salahin setan lagi saya. Berarti setannya Oke. Silakan simpulkan sendiri. kalau masih juga mengejar duniawi ini, nggak tahu lagi kapan. Ya kan, kita tahun depan belum tentu bisa. Iya, benar. Pintu surganya Allah yang lagi dibuka selebar-lebarnya kan. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya, jalan terus berbisnis gitu. Kita tentu nambah orang karena memang Ramadan ini ada beberapa yang banyak yang check out. Iya. Itu kira-kira. Jadi tapi tentu ibadah itu paling penting. Iya. Jadi membangun tentu yang lain juga kami sangat meminimalisir dua laki-laki dan perempuan di kantor berbicara berdua. Konsep syariahnya itu sampai ke Sampai. ke Kalau mereka harus berbicara berdua ada jarak 1,5 meter, mereka sudah paham. Atau gandeng lagi orang lain. Tentunya kan ruangan di kantor sudah dipisah. Iya. Cowok-cowok itu. Berarti konsep corona distance itu bagus. Kita comeback tadi ada mention check out. Kalau ngomongin bisnis itu kan sangat erat sama namanya komersialisasi atau kan cuan, gimana Mbak membalancing konsep yang duniawi tapi juga ada akhirat gitu. Baik, jadi tentunya dari ilmu itu Mbak. Jadi ketika kita benar-benar ketika membangun satu bisnis, contoh deh kemarin kan Pak Tito bicara tentang e-commerce. Iya, betul. Ternyata e-commerce itu kita tuh harus punya barangnya loh.
aturan dari Islam. Oke. Kalau kita punya barangnya kita jual itu nggak bisa. Makanya ketika di bisnis umrah ketika aku jual paket, aku tuh udah DP dulu hotelnya, udah DP dulu, karena jika aku belum DP, aku bikin paket, aku keluar, itu jatuhnya gharar dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Wow, gitu. Jadi kita tidak bisa menjual barang yang belum kita miliki. Gitu tuh berarti tidak disarankan. Iya benar. Kalau dia sudah minta izin dengan sellernya boleh. Udah ada di jualan, aku jualin ya. Akad tadi itu ya. Yes. Terus aku kalau jual kayak Shopee Affiliator. Kan Shopee Affiliator itu udah izin sama kita. Iya. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting kedua belah pihak tuh sudah saling juga ada aturannya gitu. Jadi tentunya kami juga segala macam barang yang kami jual untuk konsumer kami itu kami udah miliki dulu. Either by DP loh. Karena by DP itu jatuhnya udah kita itu udah barang kita. Gitu. Karena kan kalau umroh nih jualan, kita kan jualan umroh untuk Juli Agustus tahun depan. Tapi kan nggak mungkin kita kan nggak full payment tiketnya. Tapi kita udah DP, itu tiket is ours. Yes. Sekarang banyak ya business owner yang belum memahami itu. Dan itu pun bahkan di travel jasa umroh ini, Bu. Nah, ujung-ujungnya kenapa sih Rasulullah menurunkan, ya tentunya itu kan atas wahyu dari Allah. Kenapa sih ada hukum-hukum? Itu kan ibaratnya adalah supaya konsumer tuh nggak terugi. Iya, betul. Ya, kalau kan sekarang yang terjadi adalah setelah berangkat gagal. Betul. Itu. The tickets ya. Yes. Atau iya benar. Iya, Banyak banget. Dan itu ini seringnya. Nah, Bu, ini mungkin saya mau yang tadi tuh, Bu, mengarah ke kriminal akhirnya kan. Banyak banget kejadian tuh investasi bodong. Travel umroh itu marak sekali kan. Ini Bu Katrin mungkin bisa sharing atau mungkin bisa menjelaskan kepada kami nih, mungkin kawan-kawan ada banyak juga nggak tahu. Ini kenapa sih orang-orang calon jamaah nih mudah sekali tadi cicil itu mungkin ya, atau apa sih Bu yang mungkin perlu dihindari? Jadi memang masyarakat kita memang masih belum teredukasi sih pada itu, bahwa Kemenak ya, Kementerian Agama itu sudah mengatur umroh dan haji ini sedemikian rapi. Kalau dibaca undang-undangnya itu ya Jelas semua. Iya, 2018 itu segina undang-undangnya, bahwa di situ diatur skema Ponzi itu dilarang, MLM itu dilarang, dana talangan itu dilarang. Gitu. Sebenarnya Kemenak sudah melakukan sosialisasi, tapi kan dengan Indonesia yang begini luas, ya tentunya juga kesulitan mereka untuk menggapai orang-orang yang ada di kepulauan itu. Jadi kaum muslimin yang ada di Indonesia terpelosok itu tidak teredukasi dengan baik. Akhirnya ketika diiming-imingi, kamu bayar dulu 500.000 ya, nanti bisa berangkat, terus bayarnya ntar pas keluar. Siapa yang nggak tergiur? Penau boleh tar. Iya. Tinggal. Dikumpulin lah tuh duit orang sampai miliaran. Terus dibawa lari. Iya betul. Itu Orang muslimin tuh sebenarnya kasihan. iya benar. Sebenarnya ya dengan adanya podcast ini, insya Allah bisa tuh Bantu ya, insya Allah, amin. membuka Iya, cakrawala. iya betul. Karena tuh gampang banget loh, orang tuh banyak banget. Karena teman saya ada Bu yang kejadian seperti itu dan akhirnya membawanya itu jadi ke ibadah, Win. Jadi kayak dia akhirnya menunda-nunda karena takut. Nah itu kan jadi double ya Bu, kerugiannya itu nggak sekedar materi tapi juga tadi gitu, dia ibadah itu dia udah afiliasikan menjadi suatu hal yang kayak gue jauh deh sama itu gitu, kayak belum berjodoh gitu. Nah sekarang oknum yang menipu tadi itu juga lihai banget Caranya. cara bicaranya begini, kan gak jadi berangkat nih atau ditunda berangkatnya. Dan mereka bilangnya gini, sabarlah, ini kan ujian. Oh my god. Orang di kampung tuh dibulinya seperti itu. Narasinya bagus ya. Ya Allah. Iya betul. Ntar ya bulan depan lagi, padahal duitnya tuh udah diputar. Itu tuh
konsep bisnis online tapi nggak ada akhlaknya ya. Itu apa tuh horor tadi ya Bu? Itu lebih ke horor ya kayaknya. Ngomongin soal cuan doang, jadinya banyak hal yang dirugikan. Back to basicnya kan sebenarnya dipercaya itu ya. Betul. Jadi pada intinya sih bisnis apapun ya, bukan harus ada di umroh, tapi dimanapun begitu. Kita tentu harus balik lagi ke ajaran-ajaran Rasulullah SAW bahwa jika amanah jangan berkhianat. Iya. Jika berkata jangan berdusta. Jika kau berjanji tepati. Gitu. Nah, dari konsep itu yang kami tanamkan di kantor, tentunya ketika jemaah udah berangkat kan banyak unexpected things. Iya. Harus keluar. Iya. Harus keluar lebih dong, ya kan? Iya. Dapatnya kan jemaah aman. Tapi kan itu udah akad, kita udah berjanji, kita nggak bisa berdus, kita nggak bisa untuk ibaratnya ya memang itu harus dikeluarkan dari our own pocket. Yang penting jemaahnya nyaman, jemaahnya tenang, ya kan dia orang ibadah. Karena apalagi bisnis ibadah ini tentunya mereka tuh kan ada doa di situ. Ketika kita berbuat zolim dengan mereka, doanya di tanah suci loh itu. Iya. Bisa langsung nyampe. Iya. Nah itu yang sangat-sangat kami takuti. Iya, betul. Gimana caranya mereka berangkat happy, pulang happy. Tapi kebalikan juga Ibu, kalau seneng otomatis juga positif. Jadi ini juga. Betul. Jadi Win memang beda Win, apalagi kalau misalkan sama Bu Katrin ini waktu pengalaman gue dulu tuh sampai ditanya sepanjang hari itu gimana, keadaan aman nggak? Karena emang kita jauh kan ya Bu ya, dan itu tuh posisinya memang dicek. Care of us. Dicek. Dan itu penting menurut gue bagi yang di luar sana ya, maksudnya di tengah juga sekarang banyak tadi investasi bodong. Nah ini kan berarti kan dijaga sampai pulang lagi, itu kan bener-bener kita juga sebagai jamaah tadi tuh kayak feeling secure, safe. Terus amanahnya sangat besar. Kita ngirim orang, betul. Kita ngirim orang, tenanti orang, iya kan? Then we have to return them back here, gitu kan? Itu kalau kita nggak dengan nilai-nilai yang luhur itu pasti susah. Bertanya godaan, banyak sekali godaannya. Luar biasa. Agak terdiam ya. Ini sangat fundamental. Yes. Tapi masih berantakan. Gitu. Iya, memang apa kabar haji ya Bu ya? wah itu lebih ngeri lagi Mbak. Aku tuh dan ibaratnya kalau udah nanganin haji, itu banyak banget istighfarnya. Karena setannya juga banyak. Iya benar-benar. Setannya berwujud manusia lagi. Oke, baik. Orang-orang ya luar. Oke. Jadi dimanipulasi lah kita, dibohongin, bilangnya ada tenda, ternyata tendanya nggak ada. Oh iya. Kalau jemaah banyak bukan ya kaum muslimin ya, ditipu misalkan nih, hanya untuk pergi misalkan ke haram biasanya 10 real. Dan orang Indo gitu ya, udah capek gitu, itu mereka mengambil manfaat tuh, diputer-puterin dulu tuh taksinya. Terus angkat-angkat aja. Biar bisa 50 kena 100 real. Zaman haji tuh. Masih gimana? Masih orang lagi ibadah ya yang benar. Tapi cobanya di situ ya memang. Cobanya di situ. Coba. That's why haji is not for anyone sayang. Makanya jadi jika yang mampu itu mampu tuh banyak definisinya ternyata, bukan sekedar materi ternyata. Mental. Ini kita mungkin bergeser nih Bu soal umroh. Saya ini penasaran nih lebih ke lihat fenomena sih Bu saat ini ya. Dengan tadi umroh ini kan sekarang udah banyak kemudahan yang diberikan. Nih dengar-dengar Bu Katrin sekarang juga punya akhirnya jadi yang ada paket-paketan reguler, sekarang ada ini ya Bu ya, ada yang baru ya. Jadi memang sekarang ini bisnis itu kan selalu berkembang kan. Iya. Jemaah atau konsumer itu selalu menginginkan hal yang baru, betul. Apalagi young travelers. Iya. 35, kan selalu mereka menginginkan sesuatu yang challenging. Betul. Sehingga kalau mereka untuk ikut grup, yang rutenya begitu-begitu aja, bagi mereka itu boring. Betul. Hilang-hilangan sayang. Padahal kan yang viral-viral banyak. Iya. Kan? Jadi kami mencoba untuk mengadaptasi itu, akhirnya
kami bikin do your own umroh. Umroh as you wish. Customize begitu gimana? Customize. Oh, oke. Customize. Jadi customize-nya itu gimana? Lu susun sendiri tanggal lu mau berangkat kapan, hotelnya maunya di mana, kemudian destinasinya lu mau berapa lama, misalnya Madinahnya berapa lama. Terserah Gitu. atur deh. Yes, do your own. Nah, tapi memang kami yang fasilitasi. Gitu. Umrah backpacker itu secara undang-undang nggak boleh. Oh gitu. Kemenak itu ada aturannya. Umrah backpacker itu yang seperti apa, yang cuma beli visa doang tuh. Beli visa doang Terus nanti di sana mereka iya, karena pemerintah sangat ingin takut mereka tuh iya betul. takut mereka tidak terjamin lah gitu. Iya. Tetapi kalau do your own itu kan kami yang pantau, ya kan, tiketnya dari kami, hotelnya di mana, itu terserah mau kemana. Antum mau kemana, mau abis Madinah mau ke Al-Ula atau antum mau ke Taif. Sekarang kan Masya Allah ya, Saudi itu banyak banget destinasi yang belum terjamah gitu. Alhamdulillah aku tuh udah hampir ke semuanya kecil di Saudi. Dan itu cantiknya luar biasa, otentik. Kalian percaya nggak? Ada satu kota di Saudi bagian selatan itu mereka punya seperti Sakura Festival. Sakura Ya, di Padang kan Sakura. Kalau Sakura di Jepang. Tapi kalau di kota ini namanya kota Abha, namanya Festival Flower Jacaranda. Itu bunga hanya setahun sekali munculnya, satu street warnanya itu baru denger loh ini padang pasir bisa ada bunga. Oke. Jadi dia itu pohonnya mungkin setinggi 4-5 meter, bentuknya begitu seperti pohon beringin, tapi itu ungu semua. Kalian jalan sepanjang 1 kilometer itu ungu, dan itu salah satu destinasi yang travel umroh belum terjangkau. Hidden gem. Bahasa Indonesia itu. Sekarang itu kan kemarin trennya itu kan lagi umroh plus Taif. Iya. Tetapi sekarang udah shifting jemaah, udah mau umroh plus UK. Umroh plus Paris. Kan kita tuh terbang ke Middle East udah di tengah. Iya sih, benar. Dubai dan kawan-kawan tuh kan udah pusat gitu. Kemudian nanti yang tanggal 3 April insya Allah itu Al-Ula. Ini menarik. Kita bahas Al-Ula ya. Ini Al-Ula ini kan banyak pertentangan ya, karena dianggap kota haram. Nah mungkin Bu Catherine boleh sharing sama kami, apakah sebenarnya ini hanya sekedar informasi atau sebenarnya gimana sih Bu, ini kenapa bisa diidentikan sebagai tadi tempat yang tidak berkunjung? Jadi Al-Ula itu adalah kota yang North Madinah ya. Jadi kalau dari Madinah itu mungkin naik mobil sekitar 3,5 jam lah ya. Memang kota kecil, tapi kota yang sangat masyarakatnya itu sudah tumbuh sejak lama di situ. Di situ ada sekolahan, ada madrasah, ada sekolah tahfiz, ada rumah sakit, ada pusat pemerintahan juga, ya. Ada Old Town, Heritage Old Town yang dilindungi oleh UNESCO. Memang di kota Al-Ula itu ada Hegra namanya. Oke. Ya, Hegra itu tempat dulu Maden Saleh ya. Tempat Nabi Saleh yang ibaratnya mengkutuk penduduk di situ karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang ada hadis dari Rasulullah SAW yang bersabda bahwa ketika kau berjalan ke kota yang terkutuk, menangislah, gitu. Bahwa ya memang pernah terjadi sesuatu di situ. Tetapi Al-Ula sendiri itu sekarang sudah menjadi kota dan masyarakatnya juga, masya Allah, banyak hafiz-hafiz Quran yang tumbuh di situ, gitu. Jadi destinasi yang nanti kami kunjungi, kami karena keterbatasan waktu ya, day trip kan, berangkat pagi dari hotel Madinah, pulangnya malam, sehingga nggak keburu semua Al-Ula. Jadi kami pilih the top 3 aja, yaitu Elephant Rock. Ya, jadi Elephant Rock itu batu buatan Allah Subhanahu wa taala tapi yang berbentuk gajah. Itu sekarang udah dibikin kayak kafe-kafe kecil tuh di bawahnya. Dan itu sunset time.
Skena ya. One adalah the selfie mirror marahnya. Oh ya, that's the viral one ya. Gitu, itu salah satu destinasinya. Yang ketiga itu the Old Town. Old Town ya, the Old Town itu sebenarnya gambaran zaman dulu Al-Ula itu kotanya ya segitu aja gitu aja. Sekarang udah berubah kafe, masya Allah. Restoran yang bagus, ada toko-toko, jualan souvenir, jualan gantungan kunci gitu. Oh, Kebayang sih. kebayang ya. Kita iya, iya benar. Karena kita kan masa kecil kita tuh kan dipenuhi dengan jazirah-jazirah Arab juga, cerita-cerita Nabi kan. Jadi denger padang pasir gini tuh agak memory childhood. Bu, tapi ini sedikit lagi nih. Nah ini kan maaf ya Win, gue masih agak sedikit bahas keviralan ya. Ini soal akhirnya nih kan kita banyak juga yang umroh ini karena mau berwisata. Akhirnya muncul nih ada fenomena-fenomena yang ibadah versus wisata. Nah, Bu Katrin mungkin boleh dibagikan pada kami ini diskursus ini yang ada saat ini di publik ini bagaimana ya menanggapinya? Apakah sebenarnya ibadah plus umroh itu sah-sah aja? Ibadah plus wisata itu sah-sah aja atau bagaimana ya? Jadi begini, Rasulullah itu zaman dulu ya, beliau ketika melakukan aktivitasnya sehari-hari, ada waktunya ibadah, ada waktunya ibadah. Ya, beliau sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Begitu. Tapi ada kalanya juga beliau bermain dengan istri beliau main bola. Main bola, main terang-terangan bola gitu. Rihlah lah gitu. Iya. Jadi orang Arab bilangnya di mana kau berada itu bisa apa yang kau bisa lakukan. Tapi tentu ibadah adalah yang wajib karena kan itulah alasan kita tercipta di dunia ini, ibadah gitu. Tapi ada kalanya juga kita untuk bermain-main, untuk rihlah, untuk tadabbur alam. Justru pada saat kami bawa jamaah haji, bayangin 25 hari, ya kan, beribadah. Ada kalanya mereka ingin rihlah. So what we did, we bring them to Taif. We bring them to see the mountains. Gitu. Apakah itu salah? Tidak. Iya, karena itu adalah bagian dari haknya badan. Iya, kan? Badan itu punya hak untuk istirahat juga loh. Iya, betul. Nah, tentunya dengan umroh plus ini, kita masih dalam koridor iya. Mau umroh apa gitu kan? The customer they want karena beliau ada bisnis di UK, aku mau umroh dulu kan. Gitu. Aku mau ke UK mau melakukan bisnis aku di sana. Tapi umroh dulu. Aku mau umroh dulu karena I will be passing Mekah. Kok aku nggak umroh? Aku salah. Coba, gimana? Itu nice. Apakah itu salah? Tentu tidak. Justru itu Allah first ya sebenarnya. Iya betul. Allah first. Iya. Nanti insya Allah sih kayaknya 2025 ini akan terus berkembang di konsep. Iya. Karena udah mulai banyak juga kan Mesir, Uzbek, sudah nanti mungkin cuman mungkin kan di Eropa sendiri juga banyak ini Islam. Iya, lagi berkembang sekali tuh, apalagi di UK ya, lagi berkembang sekali, betul. Pesat lagi pertumbuhannya cukup. Jadi ya ini tidak bisa dinafikan juga bahwa suatu saat one day the young traveler yang haus akan challenge ya, yang adrenalinnya masih banyak ya, maybe they want to drive alone. Iya betul. Tapi ini nice loh, maksudku bagi orang yang punya persepsi ibadah start at 40 ya, maksudnya kenapa umroh itu banyak loh Bu yang nanya kan, kenapa semudah ini udah umroh, itu banyak kan sebenarnya. Tapi maksudnya dengan kayak gini kan jadi semangat ya. Jadi nggak sesuatu yang kayak nanti gitu. Udah itu kan jiwanya jiwa main. Iya. Iya nggak? Gimana Winda? Gimana? Supaya caranya mainnya mereka main yang terukur. Nah, iya kan? Keluar koridor. Iya. Kita juga bisa memfasilitasi, ya kan? Gitu. Betul. Sekarang itu yang lagi viral tentunya. Oke, orang ke Mekah. Apakah orang kadang-kadang di Mekah itu ada apa aja Bu Katrin selain Masjidil Haram? Ya aku bilang sekarang Pak yang lagi viral ada tuh Jabal Qandamah
Tahu kan yang lagi selfie yang kita naik ke atas bukit terus kok. Oh iya. Itu namanya. Oh iya. Kayak itu ke sana. Terus di Madinah ada apa gitu selain Masjid Nabawi? Banyak banget. Ada namanya Marbat Farm. Marbat Farm itu adalah mungkin sekitar 2 kilo doang dari Yang kayak pasar malam gitu ya, Bi? Yang kafe-kafe, tempat nongkrong-nongkrong. Ya, iya. ya lampu-lampu kecil di atas. Jadi it's a kurma farm, but they make it restaurants, cafe gitu. Oh, jadi ibu saya justru yang ngirim itu. Oh, kita nggak sempet kesini. Karena memang konsepnya jemaah kalau ke sana tuh ibadah gitu ya. Gak apa-apa, ibadah which is good. Iya. Tapi kita juga bisa ya orang-orang yang request ya kan yang ini. Terus kalau sekarang ada Kuba Bagi Tour lagi. Apa itu? Jadi kalau Masjid Kuba itu kita nggak naik bis lagi. Kan kalau dulu kan City Tour naik bis kan ke Kuba. Kita naik bagi. Wow. Halo gitu ya. Dada. Iya betul. Ada 3,5 kilo, 4 kilo itu. Wow. Itu kiri kanan ini pertokoan. Sewaktu-waktu kita mau bilang abangnya, bang, stop dulu. Aku mau shopping di situ. Lanjut like endingnya itu Masjid Kuba. Mbak, ibu-ibu, that's the destination for women. Shifting. Iya banget. Yes. Iya nggak? Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan itu, ya Iya betul sih. nggak bisa, ya kan? Nah, modern kan sebenarnya Islam melihat segala sesuatu itu nggak kompleks banget. Itu yang bikin kita kompleks kan pikir Iya. masalah ibadah sambil berhubung. Iya betul. Iya betul. Nah, semua ada gejala. Betul. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya, Put. Iya, Betul. benar nggak masalah ya. Nggak masalah. Dan ibadah. Iya. Asal jangan berlebihan, benar. Karena kan banyak. Dari seluruh. Betul. Silakan. Lurus, pokoknya lurus ya. Iya. Baik, boleh nggak di-sharing dulu tuh? Nama itu kan doa. Betul. Itu kan bisnisnya doa. Gimana tuh? Jadi dari lurus itu kan kalau di ayat Al-Quran istilahnya siratal mustaqim. Oh, Ya kan? Berada di jalan yang lurus. Rasulullah SAW sudah menjelaskan ke kita. Ini loh jalanku yang lurus. Iya kan? You do it my way. Itu kita tuh udah tinggal ngikutin aja kok sebenarnya. Iya betul. Ya kan? Cuman kadang-kadang memang godaan itu kita mau membuat sesuatu yang sendiri, ya kan? Sekarang kalau dipikir-pikir, apa sih yang Rasulullah tidak pernah hadapi? Masalah rumah tangga ada, berantemnya sama istri ada, pasti ya. istrinya cemburu ada, ya kan? Terus udah gitu, bagaimana cara memotivasi timnya? Ada teamwork, itu semua ada ya. Kita tinggal follow the way he do aja. Iya. Jadi itulah Siratal Mustaqim itu adalah kami menjalankan supaya lurus gitu ya. Semoga insya Allah Allah berikan kami istiqomah kan. Wow. Iya benar tuh. Konsep basic bisnisnya ini udah benar. Iya benar. Mana gitu. Iya. Tuh aku tuh diem soal yang tadi Rasul sih sebenarnya. Iya, sama tadi yang dibilang Abu Katrin juga ya. Sebenarnya apa yang dilakukan Rasul udah ada semua gitu. Tinggal jadi followers. Iya. Dan he is the best influencer ever gitu loh maksudnya. Yang tidur tuh Udah gitu loh. Nggak pernah berubah ya, yang jelas nih. Yang udah banyak jamaahnya, umatnya lah gitu kan. Nah itu makanya yang sedih itu adalah menjelang beliau meninggal kan beliau sudah bilang gitu ya, beliau kumpulkan seluruh sahabatnya, beliau bilang Islam sudah sempurna gitu, which is itu adalah mereka para sahabat sudah membaca ini tandanya time to go. tidak akan lama lagi dengan bersama kita, dan beliau sudah ibaratnya mau wanti-wanti gitu, this is my way, you just do it gitu. Sekarang ini kan ya banyak orang yang membuat hal baru dalam ibadah, ya kan, improvisasi. Aku kaget kapan itu melintas di reels Instagram aku, sholat tarawih terkilat. Oh iya. Iya betul. Iya, pak kayak di woodpecker. Iya. Iya. Itu tuh adalah kebudayaan setiap Ramadan. Jadi gini, tut begitu. Subhanallah. Aku merasa, ya Allah,
apa gitu kan, dapat apanya mereka gitu. Olahraga, gimnastik saya. Dapat dosa, iya betul. iya kan, dapat capeknya ya nggak dapat apa. Itu improvisasi tadi. Improve di tempat tidak benar. Iya betul. Iya. Yang berlebihan Nggak bagus. iya itu betul banget. Islam itu adalah agama yang di tengah, enggak ekstrim, enggak juga terlalu bermudah-mudah. Iya betul. Seakan balancing kayak Iya. Menggalansa itu ya harus dengan ilmu. Balik lagi practically ya, kita harus berilmu banget sana. Apalagi kita nih wanita itu adalah bahasa Arabnya madrasatul. Iya. Pas sekolah pertama di rumah, ditanya harus sangat-sangat banget. Gimana kita bisa meretaskan generasi-generasi yang baik jika kitanya belum berilmu. Itu ada kata-kata genaan. Ya, itu kan tanggung jawabnya besar sekali. Gitu sangat. Tapi kita ada fenomena ini paketin Indonesia ini dari 280 juta manusianya, setengahnya bahkan maaf belum bisa dibilang teredukasi deh. Ya, IQ-nya masih di bawah under ya. Fundamental yang tadi kita sebutin dari awal sampai akhir adalah ternyata harus berilmu. Itu kan PR kita banyak ya sama. Boleh nggak ada tips gitu yang paling starter pack untuk kita contribute untuk bikin mereka yang setengahnya tadi itu setidaknya itu paling nggak betul. Jadi paling tidak mereka bisa menasehati orang tuanya nih Mbak Catherine, kalau ada investasi bodong nih bisa dicegah yang kayak gitu gitulah. Iya. Nggak usah ikut aris. Yes, yang kayak gitu. Monggo. Jadi memang Allah tuh kan udah kasih kelebihan buat kita masing-masing. Mbak Winda, Masya Allah, Tabarakallah ya. Dengan ilmunya, dan kita sekarang basisi juga. Amin. Semua yang ada di ruangan ini. Jikalau masing-masing orang berkontribusi dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, itu insya Allah bisa. Ya, misal contoh kelebihan seorang perempuan, misalnya memasak di rumah, ya, itu aja dulu yang dijadikan dia dengan bermasak itu dia bisa berdakwah loh. Iya, sangat loh, ingat loh banget. Dia masak, hadisnya dari Rasulullah SAW adalah jika kau masak banyakin airnya, gitu. Jika lo masak sesuatu banyakin airnya, which is apa? Supaya bisa dibagi dengan orang-orang. Oh gitu. Orang sekitar aja dengan hasil masakan kita. Itu udah dakwah. Iya, sharing gitu, ngobrol ke ibu-ibu. Kita sentuh dulu dengan, jadi gini, berdakwah itu tidak memilih juga dengan lisan. Terus, itu berdakwah itu adalah kita tunjukin dulu dari kitanya nih. Dengan akhlak kita, karena orang banyak loh yang tergerak mau masuk Islam karena akhlak dulu, karena dia melihat keseharian orang bukan dengan ngomong hard sales yang itu orang takut. Justru Islam tuh dikenal tuh itu hospitality-nya ya Bu ya. Betul sangat harus jadi role model yang baik. Iya banyak. Wow, berarti gitu dulu. Iya, itu pakaian buat kita. Gengsi. Iya. Tapi Win, ini gue makin kesini ya, karena tamu kita tuh keren-keren. Gue tuh makin kayak Islam is beautiful. Jadi kayak inget ada beberapa teman-teman Bu yang dari luar, mereka tuh selalu pulang nonis juga gitu. This is the best country yang saya datangin tuh bukan karena sekedar keindahan alamnya, tapi karena people-nya. Jadi tuh bener-bener kayak, ini apalagi Bu Catherine cerita, aku tuh diem tuh gitu, gila, indah banget ya, yang bikin kompleks. Ini berarti manusianya ya. Betul, karena manusia diliputi dengan hawa nafsu. Gitu. Pencitraan diri itu udah hawa nafsu. Ya. Aku nggak expect loh ke sana. agak ini ya. Aku nggak expect ya. Iya. Jadi memang susah ketika kita dihadapi oleh hukum, tapi hawa nafsu kita masih menolak, gitu. Kita agak sulit, gitu, untuk patuh dengan apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasulullah sabdakan, gitu. Jadi pertama tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gimana nih Allah, rendahkanlah ego aku supaya aku bisa tunduk dengan hukum yang Engkau tetapkan. Dan itu
awalnya pun sebagai business owner sangat sulit. Siapa sih yang nggak sulit? Yang orang kita setiap hari berbisnis itu ditawari oleh duit dari bank. Iya benar. Iya kan? Yang datang ke kantor itu, Bu, Bank. berapa? 5 miliar, 6 miliar. ACC langsung. Coba kalau aku nggak kuat-kuat iman, wah, gimana? Iya benar. Gitu. Oh, enggak apa, mohon maaf. Ada finance accounting kami biasanya yang selalu itu. Kami nggak kayak gitu-gitu, Pak. Tapi ini syariah, gini gitu lah. Kita nggak terbius. Jadi, itu aja dulu sih. Menurut aku ya, bahwa kita memang semua itu harus Kontrol diri ya. Scott. Nah, ini momentum ingat diri teman-teman semua, ya benar. Tadi ada kata-kata pencipta. Itu kan sangat dekat sama yang namanya kalau bahasa itu Personal branding. Masuk. Gimana ya? Personal branding tentunya penting ya untuk zaman-zaman sekarang. Cuman juga kan kitanya harus amanah. Apakah yang kita show to other people, is it really us? Walk the talk ya. Yes. Is it really us? Gitu. Apalagi sekarang personal branding zamannya flexing. Oh ya. Itu udah nentang banget. Iya. Rasulullah dari mana ajarannya? Orang kita disuruh untuk hidup sederhana. Iya. Jadi ada personal branding, tapi kita juga harus tahu koridor lah. Gitu. Forward dulu personal brandingnya ini. Nah, purpose-nya. Iya, nah, benar. Dan apakah itu mengelabui orang atau Ya, betul. menipu orang atau enggak? Gitu. Do they really see us what we are? Atau itu hanya untuk Gemerlap dunia. Gue. ya berarti sebenarnya profesi key opinion leader itu bebannya berat. Berat ya. Kan quote-unquote pendakwah ya. Followers kamu banyak, ya suka flexing, tidak sesuai sama leader. Gue enggak loh, Win. Enggak gini loh tadi. Jadi kan kalau tarik lagi nih, kan ada fenomena sekarang dunia itu modern banget dan media sosial tuh memudahkan orang terkoneksi. Iya. Bahkan menggelitik itu juga kadang-kadang mau ke suatu tempat, let's say ibadah juga karena aku pengen FOMO nih. Iya. Itu kalau dari konsep Islam oke nggak? Iya sih. Aku FOMO karena aku Betul. Nah, itu menarik nih. Oke. Jadi gini, kita pikir balik lagi ke diri kita ya. Kita mau nggak sih udah keluar duit ratusan juta buat pergi, terus duitnya tuh nggak ada nilainya apa-apa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena niat kita berangkat tuh FOMO. ya ibadah tuh kalau bukan diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan ikhlas karena Allah, itu nggak akan ada artinya buat sih ya gitu. Terus saya ada juga ngumpulin duit ratusan juta, itu dapatnya doang. Iya. Iya, Nongso. lagi Ramadan lagi ya kan, Ramadan lagi bonus-bonusnya pahala, dapatnya yang doang. Iya sih benar. Tapi itu berbahaya sih niat kayak gitu. Biasanya paling kalau ke tanah suci ya Bu ya. Nanti suka ada halangannya atau apa. Sudah selesai ibadah, kita mau foto-foto, ya namanya juga kita kepengen mengabadikan, kita post itu ya it's okay. Tapi before-nya itu ya kita udah harus lihatkan dalam hati, dan niat itu cuman Allah yang tahu Iya betul. gitu, orang nggak bisa tahu, we don't know what is inside your heart. Iya betul. hubungan vertikal Sama sang pencipta yang mengerti ciptaannya. Iya betul. Iya. berarti sulit kan. Jadi meskipun profesi modern ini banyak, balik-balik ujung-ujungnya fundamentalnya adalah jangan apa-apa selalu ngeliatin output untuk dipuji orang. Iya. Niat dulu yang bener. Betul. Karena tak akan ada habisnya kalau ngikut orang. Betul banget. Langit masih akan ada. Iya. Kalau kita ngeliat ke bawah kebentur, it's not gonna go long, any longer kan di bawah situ. Gitu. Iya. Ini menapar banyak. Iya. Cukup banyak, bukan cukup banyak kan, semuanya terpapar. Kayaknya Winda habis Ramadan hijrah nih, gue yakin. Ini kalau tamunya kayak Bu Katrin aja banyak kan? I will. Betul, belum tentu. Betul. Tidak baik menjadi lebih baik. Kayak dari sini ke penutupan. Betul ya. Enggak. Kita Ya, biasanya di akhir sesi kita mau minta narasumber yang luar biasa ini untuk membagikan perspektifnya lagi, sekalian juga young generation, terutama kaum kita ini
gimana akhirnya konsep Ramadan Spark ini bisa nggak cuma 3 hari. Continue ya. Iya, gimana sih Mbak? Baik. Jadi Ramadan ini sebenarnya kan madrasah diri ya. Kita tuh dilatih untuk banyak hal. Ibadah diri geber, puasa lagi, lapar gitu kan. Kita juga harus menjaga lisan, ya kan? Jadi sebenarnya gimana caranya kesuksesan kita di Ramadan 30 hari ini juga terus terlanjut. Ya kan, bukan cuma habis ini 30 hari terus habis itu kita melakukan maksiat lain, enggak. Jadi gimana caranya kita bisa memaksimalkan Ramadan ini supaya ya kita tetap menjadi hambanya Allah. Gitu. Hamba Allah itu apa? Hamba Allah itu adalah kita tunduk, patuh gitu ya, beribadah. Karena memang ujung-ujungnya kan kita diciptakan itu bukan untuk kerja loh. Kita diciptakan bukan untuk menjadi wanita karir yang hebat, bukan. Allah menciptakan kita itu adalah hamba Allah. Gitu. Dan bagaimana caranya kita mengembangkan masing-masing manusia di sini punya kelebihan yang masya Allah, tabarakallah. Tapi kita pakai untuk di jalannya Allah gitu loh. Oke. Itu suara Al-Baqarah. Remember me, I remember you. Berarti kalau ingatnya cuma Ramadan, gue ingat lo kali-kali aja kata lo. Iya itu dia ya. Iya. Itu dia. Terima kasih Bu Catherine sudah bersama kami hari ini. Banyak sekali very insightful, very fruitful ya diskusi kita hari ini. Dan lancar Bu bisnisnya insya Allah. Amin, 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 amin. Makasih. Makasih. Terima kasih Bu Catherine. Winda, kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu yang super dan luar biasa. Tentunya sampai jumpa di Ramadan Spark episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.